Pemirsa, Anda masih menyaksikan Doncast. Kami masih bersama dengan Coach Justin. Tadi kita sedang membahas antisipasi menghadapi Cina dengan tanpa Martin Paes dan Marcelino yang terkena akumulasi kartu. Akan seperti apa kira-kira, Coach? Kalau Martin Paes nggak begitu masalah karena kita punya Emil. Oke. Nah, Marcelino kan kemarin bermain ini oleh Romney, Marcelino sama Ragnar turun ke bawah. Menjadi blok 4 orang dengan Joey sama Tom Haye. Artinya harus ada pemain yang bisa turun ke bawah menggantikan Marcelino. Saya rasa siapa di tempat itu? Saya rasa Reinders salah satu bisa. Reinders, atau mungkin bisa dicoba pemain lokal. Saya rasa nggak begitu terlalu jadi masalah lah. Sekarang kalau coba satu pemain lokal, siapa itu yang bisa di tempat itu? Pemain lokal yang lagi on fire itu kan Egy. Septian bisa diturunkan, bahkan mungkin pemain kayak Jakob juga bisa, kalau seandainya dia terseleksi lagi, bisa dimainkan. Jadi saya rasa pelatih akan punya solusi untuk itu. Itu bukan terlalu fatal lah. Yang fatal untuk saya kalau nggak ada Itses, nggak ada Haye, lah itu lebih fatal. Tapi kalau Anda melihatnya kemarin kan memang kita bisa melihat ya performa pemain-pemain lokal termasuk 3R ya, 3R, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, kemudian Ramadan Sananta. Itu kan memang sangat cemerlang ya, kemarin kelihatan sangat membanggakan bisa disandingkan dengan pemain-pemain diaspora. Mengubah pertandingan ketika mereka masuk di babak kedua. Kalau Rizky Ridho kan sudah biasa ya. Betul. Dan sudah berkali-kali membuktikan. Saya rasa Rizky Ridho nggak perlu kita bahas dalam arti Rizky Ridho kalau tampil di timnas pasti bagus. 90% bagus. Oke. Yang justru saya kaget Ricky Kambuaya. Betul. Ricky Kambuaya itu passing dengan kaki luar itu butuh percaya diri yang sangat tinggi. Iya, dia passing dengan kaki luar loh itu. Padahal dia jarang dipakai di era Sintayong. Apa mungkin energi baik di situ kemudian cocok-cocokan aja. Iya, chemistry lagi-lagi ya. Itu chemistry antara pelatih, bukan salah pelatih atau pemain, enggak. Masalah cocok-cocokan aja. Nah, dan akhirnya dia kemarin diberi kesempatan, dia membuktikan saya bisa loh. Oke, nanti melawan Cina kan kita di kandang lagi ya. Jadi mungkin akan seperti itukah atau nanti mungkin kita harus hati-hati ketika tidak di GBK mungkin tidak akan sebaik itu bermainnya, menurut Anda gimana? Enggak, kita akan main di GBK. Iya, kalau setelahnya kan mungkin melawan Jepang gitu ya. Setelah itu kan kita tidak bisa prediksi pemain kita seperti apa jauh-jauh hari. Karena pemain kita levelnya juga bukan kualitas Kevin De Bruyne atau Toni Kroos. Yang mapan dengan cara begitu. Kualitas pemain kita kan bukan kualitas pemain dunia. Artinya peluang untuk naik turun itu terbuka. Tapi beruntung bench kita bagus. Dan lawan Australia maupun lawan Bahrain, pemain pengganti yang masuk menunjukkan bahwa mereka levelnya sama. Itu yang bisa dilakukan. Sekarang kalau kita melihat pertandingan kemarin melawan Bahrain, orang lalu berpikir apakah ini modal yang cocok untuk melawan China atau harus ada formasi atau formula yang berbeda tentang orang maupun formasi? Enggak. Kalau lawan China, saya rasa nggak perlu dirubah. Dengan formula yang sama seperti Bahrain saja. Kalau berkaca dengan pertandingan terakhir kita melawan Cina Oktober 2024, apa yang perlu diantisipasi dari Cina? Yang terakhir itu Sintayong melakukan banyak perubahan yang menurut saya fatal. Perubahan pemain. Salah satu yang paling fatal ya tidak menurunkan Tom Haye dari awal. Bahwa dia bilang Tom Haye nggak bisa bermain 90 menit, saya bisa terima. Tapi turunkan seperti kemarin, turunkan dari menit awal sampai menit 60-an diganti. Jangan dia masuk di babak kedua. Akhirnya dia bisa cetak 1 gol, cuman udah kebobolan 2. Jadi kalau berkaca dengan di match terakhir, ya Cina ini kan bukan tanpa alasan setelah 7 pertandingan mereka berada di rank paling bawah. Apa alasannya? Sampai di ranking paling bawah mereka? Karena mereka biasa aja. Biasa aja. Nothing special dengan tim ini. Benar-benar nothing special. Jadi harusnya kita bisa menang. Kan pertandingannya 5 Juni, Coach. Persiapan kita akankah bisa lebih panjang dibanding? Sama saja? Tergantung liganya. Karena mereka masih main di liga kan. Kalau saya cek 25 Mei terakhir, apakah itu cukup? 25 Mei tetap tidak cukup? Bukan. Nggak semua
tim selesai di tanggal 25. Karena mungkin ini contoh aja nih. Tom Haye main di Almere City. Almere City itu yang degradasi 2, yang satu ikut playoff. Oke? Rank 18, 19, 20. Almere berada di rank 19. Kalau dia berada di rank 18, dia akan ikut playoff lagi. Untuk tidak terdegradasi itu butuh berapa hari lagi. Jadi semua negara beda jadwalnya. Nah, tapi kalau seandainya semua berjalan lancar, semua datang on time, itu akan lebih membantu lah. Jadi nggak 2-3 hari, let's say seminggu lah. Semoga itu bisa terjadi. Masih bisa ya. Oke, kalau bersyukur lebih atau lebih banyak pemain datang lebih cepat, lebih bagus lah. Coach, tadi saya ingin mendapatkan gambaran tentang beberapa nama pemain yang saya ingin dapatkan sehingga bisa penonton paham. Misalnya Ole Romani, itu seberapa vital dan kemampuan apa yang paling spesifik dari seorang Ole Romani? Gini, Ole Romani ini bekas pemain FC Utrecht, klub saya, ya. Di awal dia cetak dalam, habis itu dia cadangan, kalah berkompetisi, akhirnya dia dijual ke Oxford. Di Oxford awal cadangan, akhirnya dia pelan-pelan dapat menit bermain. Apakah ini level pemain ini levelnya top striker dunia? Enggak. Kalau dia bagus di Belanda pun dia akan main di klub-klub sebagai starter. Tapi sangat bagus atau lebih bagus daripada squad yang daripada pemain yang kita miliki. Iya kan? Dia udah membuktikan dia punya 2 pertandingan 2 gol. Goal instinct, killer instinct. Jangan lihat 2 pertandingan 2 gol, lihat berapa peluang yang dia dapatkan. Nggak dapat banyak peluang, bisa jadi gol. Nyaris 2 peluang 2 gol. Oke? Itu yang kita lihat. Artinya untuk bandingkan apple to apple dengan striker yang kita miliki, ya dia yang terbaik. Dia yang terbaik ya. Iya, tapi lagi-lagi ini kan sepak bola ya, tidak bisa sendirian. Betul. Tapi at least lebih baik daripada, ini kembali ke sistem ya. Perbedaan dengan sistem sebelumnya dengan sekarang, dulu pemain depan itu yang backup nggak banyak. Sekarang lebih banyak yang backup. Jadi dia nggak sendirian di depan, kasarnya begitu. Dia udah klop dengan Marcelino, masih ada Ragnar, depan masih ada Haye, sayap masih ada Kelvin sama Dijk yang di gol ke lawan Australia itu crossingnya dari Dijk juga. Jadi perbedaan sistem ini membuat pemain depan lebih nyaman lah. Kalau Rizky Ridho, kalau dia muncul, semua orang rasanya firm. Kalau di belakang penonton ya terutama, kita yang nonton itu firm ketika melihat Rizky Ridho. Tapi pelatih ini kan nggak tahu. Pelatih ini kan baru tahu. Pelatih akan lihat Meiselhers main di Twente sebagai starter, Rizky Ridho main di Persija. Jelas Meiselhers lebih bagus. Harga juga lebih mahal. Diberi kesempatan, ternyata nggak jalan, ternyata sama Rizky Ridho. Nah sekarang kan pelatih udah lihat. Jadi harusnya nggak dirubah. Justin juga pemain U20 Wolves. Ya kan, di atas kertas juga kalah sama Kelvin dan lain-lain, ya kan. Tapi kan ini masalah cocok-cocokan, masalah kembali ke chemistry lagi. Untung pelatih berani mengambil, maka dari itu saya berani bilang, ini kemungkinan besar dapat masukan dari pemain, dari Itses. Kan ada kecocokan atau chemistry, tapi kan ada standar-standar technical yang mestinya oleh setiap pelatih bisa mengatakan standarnya sama gitu. Realitanya, Hilgers main 2-3 kali nggak begitu bagus. Tapi Itses bilang Hilgers itu pemain hebat karena dia main di top tier di Belanda. Jadi pemain luar biasa, cuman kembali kecocokan. Sama kayak di sinilah. Emang Anda cocok dengan semua kolega? Kan enggak. Ada yang kopi bareng, tapi pada sebenarnya berusaha seprofesional mungkin kan. Pemain bola sama. Tapi bukan berarti mereka blend in kan. Tapi sama Rizky Ridho udah terbukti di bawah Sintayong, mereka berdua udah terbukti, mereka cocok. Pada saat cocok, Martin Pas juga lebih nyaman di belakang. Jadi ini murni masalah kecocokan. Tolong baca lagi satu siapa Pelupesi. Ya itu luar biasa. Ya, kita lihat dia itu kayak tulang punggung di tengah. Gini, Pelupesi itu diambil nggak ada yang prediksi. Nggak ada yang termasuk saya tidak. Mendadak Pelupesi keluar. Kenapa Pelupesi keluar? Karena yang diincar itu Riedewald.
Oh ya. Ridwan ada masalah dengan paperwork lah. Iya, iya. Nggak jadi perannya sama, diambillah Pelupesi. Pelupesi umur 31 tahun. Artinya jangka pendek, jam terbang tinggi. Ini yang kita butuhkan. Dan kemarin dia langsung main salah satu pemain terbaik, Pelupesi. Nggak kelihatan, nggak kasih assist, nggak kasih passing, tapi banyak potong bola. Banyak potong bola Buka ya. ruang buat Tom Haye. Iya. Benar nggak sih akan ada naturalisasi tambahan, Coach? Semoga. Masih harus butuh lagi Ya, ya? kenapa enggak? Ya iyalah. Ya, sekali lagi pemain kita kan tier 2, tier 3, tier 4. Tetap butuh. Yang kita butuhkan kedalaman squad. Butuh di lini mana lagi nih berarti, Coach? Lini depan sama lini tengah. Itu masih butuh. Belakang kayaknya udah lumayan aman. Kemarin ya Coach ya, saya perhatikan pertandingan itu ketika memasukkan Ricky Kambuaya, kemudian penyerang kita satu lagi, kan itu mengubah permainan. Ya. Di menit-menit terakhir ketika Bahrain menyerang, tapi begitu ada Ricky dan temannya satu lagi di situ, mereka tidak bisa menyerang lagi. Ya, ya. Nah, Akhirnya dipaksa mereka main long ball kan. Ya, itu kan bagian strategi yang diterapkan karena semua orang tak, loh, kok Tom Haye diganti? Iya. Iya kan, betul. Nah, itulah tujuannya. Banyak orang kaget Ya. Tom Haye diganti. Iya, karena ya terupas-terupas lewat tengah. Akhirnya dirubah biar memaksa mereka main long ball. Ini bagian dasar, lahirlah itu 2 peluang. Iya. Iya. Lahirlah 2 peluang Ya, itu. Jadi memang itu sudah dipikirkan. Maka dari itu kenapa saya percaya diri. Baru seminggu loh mereka ketemu. Iya. Iya. Ini kan komunikasinya lebih lancar. Mereka udah tahu, oh pemain ini kurang cocok, kita cadangkan dulu. Oh ini pemain kurang cocok, kita geser dulu. Nanti akan lebih banyak dapat kesempatan. Jadi chemistry akan lebih dapat sekarang. Berlatihnya Jadi sambil orang bermain di ya, Coach? tempat yang Iya. tepat, orang di tempat yang tepat dan jam yang tepat, Iya. itu mestinya pilihan. Ya. Itulah 60-70%. Oke, kita masih harus break dulu. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Downcast.